memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam membahas penjelasan implementasi segitiga restitusi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dalam kegiatan sosialisasi implementasi kegiatan segitiga restitusi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Silakan Bapak Ibu lihat, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah menurut Gusen, ya. Jadi saya ulangi bahwa restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Kolaboratif itu adalah kerja kelompok, gitu ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dengan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini kita tahu bahwa restitusi itu adalah bagaimana kita memuliakan, ya, dan harus bagaimana memperlakukan orang lain. Lanjut. Di sini restitusi itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ada peribahasa, kita belajar itu adalah dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran, yang ketiga tawaran bukan paksaan. Jadi jangan dipaksa. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, introspeksi diri artinya, ya. Jadi kita harus bercermin kepada diri sendiri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus, ya, yang keenam, cara yang restitusi itu adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi pada karakteristik. Nomor 7, restitusi fokus pada 8, restitusi fokus pada solusi pemecahan masalah. Gitu. Selanjutnya, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Nah, di sini segitiga restitusi, ya. Jadi restitusi itu mempunyai segitiga, mau kelihatan? Nah, kelihatan nggak? Udah ya, kelihatan ya? Udah paham ya? Paham kan? Nah, lanjut. Nah, ada langkah-langkah segitiga restitusi.
Yang pertama langkah ya, menstabilkan identitas, terus teror kontrolnya. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Internal itu di dalam diri kita sendiri, gitu ya. Nah, bagaimana menstabilkan identitas? Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Bisa dipahami nih Pak Mamat? Ya. Paham ya? Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Artinya jangan terlalu memponis terhadap anak itu. Ya. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Nah, jadi di sini ada kalimat-kalimatnya, yaitu pertama berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi jangan selalu kita menyalahkan bahwa kamu salah, gitu kan? Contoh, tidak apa-apa, banyak teman-teman yang melakukan kesalahan, bukan kamu juga, gitu kan? Artinya anak tersebut tidak minder. Jadi tidak hanya saya yang melakukan kesalahan. Jadi membagikan motivasi anak. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Udah paham ya bahwa manusia ini tidak ada yang sempurna, gitu. Jadi tetap manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ucapkan, Bapak juga gitu, pernah melakukan seperti kamu. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Jadi permasalahan ini kita bisa diselesaikan. Jadi jangan misalkan anak tersebut dilawan gitu. Jadi ada problem solvingnya, ada pemecahan masalahnya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi si salah satu anak salah, cari anak tersebut. Kamu yang salah, diponis, dipekok sama kita. Nah, jadi kita harus mencari solusi dari permasalahan ini. Jangan-jangan kita, gitu kan? Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, akan menjadi jati dirinya. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Di antaranya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Selanjutnya, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan. Biasanya kamu mau menjadi orang seperti apa? Biasanya anak menjawab, saya ingin jadi orang pintar, gitu kan? Saya ingin jadi orang sukses, orang cerdas, gitu. Lanjut. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses? Tadi ya sudah disinggung, bertanggung jawab atau bisa dipercaya. Kebanyakan anak akan mengatakan ya, betul. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan,
guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Bisa dipahami? Nah, makasih. Nah, di sini ada perbedaan hukuman, ya, konsekuensi dan restitusi. Jadi dari 3 poin ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, bisa dilihat sama Bapak Ibu perbedaannya, ya. Identitas gagal hukuman, terus identitas sukses disiplin. Di sana ada konsekuensi dan restitusi. Bisa dipahami nanti dipelajari, ya. Jadi di sini tadi perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi sudah dijelaskan. Ada itu tabelnya bahwa identitas gagal hukuman, identitas sukses disiplin, terdiri dari konsekuensi dan restitusi. Tadi sudah dijelaskan apa itu restitusi di sebagai prolog gitu ya di awal sama kita. Dengan mengimplementasikan itu berarti mengamalkan ya. Mengimplementasikan restitusi, maka kasus-kasus yang dialami oleh peserta didik atau siswa dapat kita selesaikan dengan memahami nilai-nilai kebijakan universal, yaitu adalah apa? P, pelajar profil pelajar Pancasila, itu kan? P5, P4. Hah? P5 P4, profil pelajar Pancasila, gitu. P5 ya. Sehingga hal ini dapat mewujudkan budaya positif. Silakan pahami bahwa dengan mengamalkan, dengan mengimplementasikan restitusi, ya, jadi kita dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, di sini gambaran secara sederhana terwujudnya budaya, ya, positif di sekolah. Yang pertama di sini adalah peraturan kelas, ya, peraturan gambaran. Kita bikin peraturan kelas dulu. Peraturan kelas di kelas. Setelah peraturan kelas nanti akan menjadi keyakinan kelas. Contoh peraturan kelas itu seperti apa? Tata tertib. Nanti sudah terbentuk peraturan kelas, ya, nanti akan menjadi keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas akan muncul lingkungan positif. Dari 3 poin ini, ya, dari peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, muncul budaya positif. Pertama ini dulu kita, ya. Ini peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan kelas. Setelah itu muncul di sekolah itu muncul budaya positif. Allah negatif akan diminimalisir. Nah, udah sekian. Ada pertanyaan? Udah jelas, ya. Jadi bahwa terakhir di sini adalah titik nabinya, ya, gambaran secara sederhana terwujudnya budaya positif di sekolah, yaitu adalah peraturan kelas, keyakinan kelas, ya, lingkungan positif. Setelah itu nanti terjadi adalah positif di sekolah. Jadi mungkin dalam pertemuan kali ini, ya, kita membahas tentang implementasi segitiga restitusi, ya. Jadi restitusi ini, ya, dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Sekian dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.